Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya sebelum memulai materi, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doanya? Ayo, siapa? Mbak yang ini boleh? Pimpin doa. Ini siapa? Boleh, Mbak? Oh, saya. Saya ya. Gimana coba boleh ya? Gimana coba yang pimpin doa gimana coba? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum hari ini saya Nur Asia dari UIN Seisu ingin menyampaikan materi mengenai meningkatkan rasa percaya diri. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya, kan kita belum kenal nih. Nah, nanti kenalannya seperti ini. Contohnya, perkenalkan nama saya Asia, saya suka sate. Kemudian, Perkenalkan nama saya Najwa, saya suka bakso. Sebelah kanan saya ada Nur Asia, dia suka sate. gitu ya. Bisa dimulai? Semuanya siap? Oke. Kita mulai ya. Perkenalkan nama saya Asia, saya suka sate. Perkenalkan nama saya Najwa, saya suka bakso. Sebelah kanan saya ada Mbak Nur Asia, dia suka sate. Perkenalkan nama saya Andin, saya suka mie ayam, dan sebelah kanan saya ada Mbak Najwa suka bakso dan Mbak Nur Asia suka sate. Perkenalkan nama saya Vina, saya suka nasi goreng. Di sebelah kanan saya ada Mbak Andin, suka mie ayam. Selanjutnya ada Mbak Najwa, suka bakso. Lalu ada Mbak Asia, suka sate. Namanya siapa, Dek? Fisya. Oh, Fisya. Yang ya udah nggak apa-apa. Yang sebelahnya adik siapa? Yumna. Ya apa kakaknya. Perkenalkan nama saya Nabila, saya suka batagor. Dan sebelah kanan saya ada Via, dia suka nasi goreng. Dan ada Andin suka mie ayam, dan ada Mbak Najwa suka bakso, dan ada Mbak Asia suka sate. Perkenalkan nama saya Dila, saya suka nasgor, dan di sebelah kanan saya ada Bila suka batagor, dan sebelah kanan saya ada Via suka nasgor, terus ada ada Andin suka mie, terus Najwa dan Najwa suka bakso, dan Mbak Asia suka sate. Oke. Ini udah perkenalan ya. Nah, sebelumnya maksud tujuan saya di sini mengenai bimbingan kelompok ya, mengenai bimbingan kelompok. Jadi teman-teman sekalian dikumpulkan di sini, kita belajar bareng-bareng mengenai bagaimana cara meningkatkan percaya diri begitu. Nah, sebelumnya jadi masih kayak belum semangat ya. Mau ice breaking dulu nggak? Oh enggak. Ini ada dia, nanti ikutin saya. Ada yang tahu ini? Jungkook. Ada yang suka? Ada yang suka nggak? Iya. Ada ya. Kayak senang gitu ya. Nanti liatin nih ya. Kayak gini. Ayo, ada yang ikut.
Tepuk tangan. Kayak gini. 3 kali. Lagi. Ayo, bising ya. Kayak senang ya. Oke, gimana? Mau lagi? Mau lagi? Suka nggak lagunya? Suka. Enak buat senam ya? Lain kali bisa senam bareng-bareng. Bentar. Kenapa ada lagunya? Bentar. Oke. Untuk selanjutnya, mari kita lanjut pada materinya. Udah siap belum nih? Mau ke materi. Nah, materinya tentang meningkatkan percaya diri. Nah, bentar. Nah, sebelumnya kalian lihat gambar ini, kelihatan? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ngomong di depan orang banyak. Terus Apa ya? yang lain gimana? Iya benar, ngomong di depan orang banyak. Dan yang gambar yang kedua, coba lihat. Gimana menurut kalian? Yang kalian lihat tentang gambar ini itu apa? Kayak lagi presentasi. Iya. Tuh. Kemudian yang terakhir ini, yang ketiga, sama ya, kayak presentasi juga ya. Nah, kalau lagi presentasi seperti itu, apa yang kalian bayangkan dari seorang yang melakukan presentasi di depan orang banyak? Apa yang kalian bayangkan? Terus selain itu, apakah ada ketakutan, kayak takut, nervous gitu? Ada. Kalau kalian sendiri lagi misalkan ya, lagi nyampein materi, ada yang kuliah? Ya, gimana kalau presentasi, rasanya presentasi ngomong di depan teman-teman yang banyak? Ya ada nervousnya juga, takut juga. Takut. Oke, selanjutnya bagaimana caranya? Nah, apa sih percaya diri itu? Menurut kalian apa? Yuk, percaya diri itu apa? Ini satu-satu ya. Kalau dari saya itu percaya diri itu pede. Kita berani. Apapun yang kita ucapkan, kita selagi itu benar, kita berani ngomong di depan. Udah. Ya, mana coba? Kalau menurut saya percaya diri itu berani memutuskan sesuatu. Kalau menurut aku percaya diri itu berani ngelakuin apa yang kita mau tanpa memikirkan kata orang-orang gitu.
Kalau aku percaya diri itu yakin sama diri sendiri kalau kita tuh bisa gitu. Bisa. Adik pernah ikut ngomong di depan orang kayak lomba nyanyi atau lagi di kelas gitu? Takut nggak? Takut. Takut ya. Malu ya. Adik Yumna malu nggak kalau lagi ngobrol sama orang banyak? Takut nggak? Atau biasa aja? Tergantung ya. Takut ya? Enggak berani ya? Oh takut. Enggak ya. Kalau aku percaya diri itu berani tampil di depan banyak orang. Kalau aku percaya diri itu berani dan yakin sama diri sendiri, terus tidak mengalami rasa takut. Oke, nah jadi percaya diri itu adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak canggung atau minder berada dalam komunitas apapun, dimanapun dan berinteraksi dengan siapapun, sehingga bisa melakukan hal-hal yang positif untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, kemudian jadi nah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa saja faktor-faktornya? Gitu. Lingkungan menurut kalian penting nggak? Penting. Terus penampilan? Penting. Terus apa lagi ya? Ayo apa lagi? Yang lebih tepat lingkungan sama penampilan ya. Nah, kalau misalkan nih ada orang belum, misalkan mau presentasi tuh kok kita belum mandi, kalian pede nggak? Itu termasuk ya. Nah jadi faktor-faktornya itu ada 3. Yang pertama itu ada orang tua. Kenapa orang tua? Karena dari kecil kita dididik oleh orang tua, kita dibesarkan oleh orang tua, dan di situ orang tua mengajarkan banyak hal, dimana kita yang pertama kita diajarkan itu kan kita belajar bicara dengan orang tua juga kan. Nah dengan orang tua juga kita belajar bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, terutama pertama dengan ibu bapak kita harus menghormati kan, dengan keluarga kita. Terus kemudian saat kita sudah di luar, kita sudah bisa berjalan, bersekolah, itu kan kita di luar tuh dengan orang lain, sosialisasi dengan orang lain, itu kita juga diajarkan. Dan situ kita sudah bisa belajar bersosialisasi dengan orang lain. Berarti kita belajar pede. Nah, yang dimaksud di sini itu percaya diri bukan hanya dalam hal suatu forum di kelas pembelajaran, tapi kita percaya diri di lingkungan manapun, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial masyarakat. Nah, ada yang ikut organisasi di sekolahnya atau di kampus? Tidak ada. Nah, kalau kan ada organisasi seperti itu hanya untuk menunjang saja. Nah sebenarnya itu nanti kita di luar di masyarakat, kita harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Kuncinya satu, kita percaya diri kita bisa, gitu kan. Kemudian yang kedua itu teman. Menurut kalian teman itu mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi. Kalau misalkan gini, ada teman yang dianya aktif sosialisasi di mana-mana. Nah awalnya tuh kita penakut kan, takut kayak ya malu gitu, masih malu-malu. Tapi karena teman kita sering ngajakin kita nongkrong kemana, berkumpul dengan orang-orang banyak, pasti di situ sedikit demi sedikit, perlahan kita belajar untuk bersosialisasi dengan mereka-mereka. Pada akhirnya kita bisa ngomong di depan orang banyak, kita bisa pede gitu. Kemudian lingkungan, ya tadi lingkungan itu juga penting sekali untuk bisa seperti itu. Kita juga melihat lingkungan kita. Kalau lingkungan kita semuanya tertutup, misalkan kayak di daerah perkotaan, itu kan rumahnya komplek-komplek ya, itu nggak bisa ya, kita kayak mau ngobrol aja susah ya, rumahnya ada pagar-pagar gitu. Kalau di daerah pedesaan gini kan enak ya. Contohnya nih, kalian kan kayak di panti ya gini, bisa ngobrol sharing-sharing sama temennya gitu. Terus lagi di sekolah juga begitu kan. Nah
Oke, selanjutnya apa sih ciri-ciri orang yang percaya diri? Ya, ayo siapa yang mau ngomong? Ciri-ciri dari orang percaya diri itu seperti apa? Ya tadi udah disebutkan loh. Ayo, siapa yang ingat? Orang yang berani gitu. Berani, terus apa tadi? Ekstrovert. Boleh, terus? Nggak tahu. Mana coba apa? Yang berani sih. Oh berarti adik Yumna, adik siapa? Fisya. Oh Fisya. Nah, ini ada 3 poin ya. Yang pertama itu mempunyai inisiatif, kreatif, dan optimis terhadap masa depan. Jadi orang yang percaya diri juga dia sudah punya tujuan. Nah, misalkan nih, kalian sekolah, tujuan kalian sekolah itu apa? Belajar, cari ilmu. Ya, untuk bisa mengenal lingkungan, iya enggak? Nah, itu. Nah, dari tujuan itu kalian ada enggak kayak aku tuh pengen jadi guru, aku tuh pengen jadi dokter misalkan. Nah, dari situ apa usaha kalian untuk bisa mencapai itu? Belajar. Selain belajar, mengembangkan, nah ya mengembangkan potensi diri dan kreativitas yang ada di diri kita. Misalkan kitanya suka masak nih, misalkan Mbak Andin atau Mbak Dila suka masak, latihan masak. Oh pertama, oh rasanya gini ya, nanti coba lagi. Jadi jangan takut untuk mencoba. Itu apapun yang kita mau, apapun yang kita lakukan ke depannya itu jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal boleh, gagal itu satu pelajaran untuk bisa bangkitkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Iya enggak? Ada yang pernah ikut lomba terus nggak menang? Ada lomba apa? Gimana perasaannya saat nggak menang itu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sedih nggak? Sedih. Tapi pengen lagi nggak? Nggak pengen. Nggak pengen. Kenapa nggak pengen? Karena udah itu sih pesimis. Oh pesimis itu malah ya udahlah itu ya nggak mau lagi lah. Nah harusnya tuh dan gitu kita udah pernah gagal, oke lah nggak apa-apa sekarang gagal, kalau besok ada lagi ayo coba lagi ya, moga-moga bisa gitu. Syukur-syukur kecapean, kalau enggak ya nggak apa-apa, kita jadi terus mengembangkan skill kita. Cara public speaking ya itu penting banget, walaupun kadang ya masih susah ya, tapi kita harus tetap belajar untuk itu karena kedepannya itu merupakan hal yang bakal, kalau orang pandai public speaking di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial itu pasti akan dipandangkan. Tapi jangan pernah kita membanggakan diri kita karena kita pandai public speaking. Justru orang yang pandai public speaking di situ juga kita keluar banyak ilmu, relasi kita bagaimana. Nah itu yang harus kita jaga. Seperti padi, semakin tinggi padi dia semakin menunduk, dan orang pun seperti itu. Walaupun kita semakin tinggi jabatannya, tapi jangan pernah kita lupa pada orang-orang yang ada di bawah kita. Kita dulu seperti itu, kita belajar seperti mereka. Setelah kita tinggi, kita harus bisa membantu mereka seperti itu, bisa menjadi contoh yang baik, yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Nah seperti itu. Yang kedua, mampu menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Nah di situ kita juga harus mengerti loh, misalkan kita tuh misalkan ya saya namanya Daro disuruh membaca gitu, kalau suruh membaca itu lama mager. Terus saya sukanya main ngotak-ngatik barang, nah itu dikembangkan, kita tahu oh lemahnya di sini, terus kita bisanya di sini atau sukanya di sini. Nah dari suatu yang kita nggak bisa itu kita belajar juga, walaupun kita nggak suka membaca, tapi tetap tuh ya bagaimanapun kita harus membaca. Kalau nggak membaca kita nggak tahu kan, kita mau ngatik-ngatik barang juga kita harus tahu ilmunya dengan cara membaca seperti itu. Ataupun hal-hal yang lain, kita sukanya
misalkan sukanya apa ya, yang susah tuh apa, menggambar apa ya? Menggambar ya, ada yang suka melukis, adik suka melukis. Enggak. Nah itu kalau suka yang melukis, nanti kita harus belajar melukis terus kan, sampai benar-benar kita bisa melukis dengan yang baik, dan itu tuh bisa mirip begitu. Itu kan perlu waktu yang lama dan tekad yang kuat. Kalau enggak, ya udah selesai, kita nggak mau lanjutin lagi, kayak gitu. Jadi memahami kelebihan dan kekurangan diri itu penting untuk bisa mengembangkan potensi diri kita. Nah selain itu juga bukan hanya mengembangkan potensi, tapi kita bisa percaya diri. Oh saya bisa loh di sini. Saya walaupun saya tidak bisa yang bidang ini, tapi saya terus belajar untuk bisa. Walaupun nanti hasilnya kurang maksimal, itu enggak masalah gitu. Yang penting kita tahu di mana kita bisa, di mana kita kurangnya di mana, begitu. Kemudian yang ketiga, berpikir positif dan mengembangkan semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Betul nggak? Betul. Setiap masalah itu ada jalan keluarnya nggak? Betul. Nah, ada yang punya masalah? Enggak, masa enggak ada? Ya, ada yang punya masalah. Masalah itu bukan hanya masalah yang besar ya. Contoh kecil aja gini. Masalah kayak bangun tidur aja. Ada yang susah bangunin ya? Ada yang susah dibangunin? Itu teman-temannya gimana? Kalau bangunin? Ya diikutin aja sih. Tapi lama itu ya. Nah contoh kecilnya seperti itu. Dari bangun tidur aja, itu udah masalah loh. Kalau kita susah dibangunin itu jadi masalah, bisa telat gitu kan. Nah itu tuh suatu masalah. Jadi masalah itu bukan hanya masalah yang besar, masalah kecil pun ada. Tapi dari masalah-masalah yang kecil itu kita belajar. Dari situ oke, saya harus bisa bangkit loh. Saya susah bangun tidur, kalau dibangunin itu susah. Nah terus gimana caranya biar bisa bangun? Entah itu dicepretin kah pakai air, apa diguyur, nggak mungkin sih kalau diguyur ya. Paling dicepretin doang pakai air ya. Paling manjur itu kalau habis wudhu dirobin gini, gitu. Beneran itu kayak gitu. Kalau misalkan masalah kayak dalam pembelajaran, ada ranking kadang bagus, kadang enggak, gitu kan? Itu di situ juga kita belajar, jangan pernah menyerah. Oke, ranking kita segitu, kita lihat kemarin kita belajarnya seperti apa, diambil positifnya saja gitu. Kalau kita belajarnya kurang, ya otomatis pasti nilai yang kita dapat juga kurang. Ada juga yang belajarnya rajin banget, tapi kok nilainya segitu-segitu aja. Kita lihat juga apa sih yang buat nilainya segitu. Apakah saat ujian dia ngeblank, itu kan bisa jadi seperti itu kan, atau hal-hal yang lainnya. Jadi setiap masalah kita ambil positifnya saja, kita ambil pembelajarannya dari situ. Oke, kemudian nah bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Saya tahu gimana caranya? Ini ada kolomnya 3 sampai bisa dapat dengan apa Pak? dengan cara berani tampil, Terus mau belajar dan berusaha. Terus ada lagi yang lain? Sepertinya tidak ya. Nah ini ada 3. Yang pertama itu sering berbicara di depan umum, berani tampil dan dalam setiap kesempatan. Iya benar yang dikatakan Mbak Najwa, kita harus berani tampil di setiap kesempatan yang ada. Itu salah satu cara untuk meningkatkan percayaan diri kita. Kemudian yang kedua, optimis, tidak putus asa. Misalkan dalam hal kecil aja, presentasi aja kayak gini ya, misalkan dalam format gini kok ngomongnya belibet gitu, nggak apa-apa, kita harus terus ngomong terus, nanti lama-lama jadi enak gitu. Kemudian yang ketiga, menerima kritik dan saran dari orang lain.
Nah, itu dari setiap untuk bisa meningkatkan percaya diri juga kita harus menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, tuh. Nah, dari orang lain gini, kamu harus belajar lagi ya, ngomongnya masih berlibat. Itu kita harus bisa menerima itu dan jangan kadang kan ada yang orang dikasih tahu malah kayak rasa di apa ya? Dinasehati malah dianya ngambek gitu kan. Ada gitu kan. Nah, itu jangan. Kita ambil hikmahnya aja. Oke, kayak gini. Itu penting ya. Terus ya, bagaimana cara mengelola dan menumbuhkan rasa percaya diri? Selanjutnya itu menampilkan pribadi yang sebenarnya, bersikap sewajarnya, tidak minder tapi juga tidak over. Yang ketiga, belajar mengontrol diri serta mampu memahami situasi. Oke, selesai. Lanjut lagi. Nih, dari materi yang udah disampaikan nih. Kalian meningkatkan percaya diri. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya bagaimana cara meningkatkan percaya diri. Nah, kalian ini, dari teman-teman sekalian, boleh menceritakan bagaimana pengalaman kalian saat di sekolah, saat kalian belajar untuk ngomong di depan orang. Boleh ceritakan? Ada yang mau cerita? Ya, yang Mbak ini boleh. Di kuliah kan semester berapa sekarang? Semester 1. Ya, ini pengalaman pertama ya, semester 1 kuliah di Unsud. Jurusannya Administrasi bisnis. administrasi bisnis. Oke. Boleh ceritakan pengalamannya saat presentasi di depan teman-teman? Waktu itu sih pernah presentasi individu, presentasi akuntansi. Yaitu pertama kalinya bisa presentasi sendiri. Itu aja awal-awal tuh kayak ada rasa kayak takut gitu. Terus gimana cara mengatasi takut itu gimana? Nah ya itu dikurangin rasa takutnya gitu, sama rasa groginya, biar nanti pas presentasi itu kayak kan kadang kalau presentasi itu kalau ngomong suka belibet gitu kan. Nah itu kurangin aja gitu sih rasa groginya biar gak belibet ngomong. Biasanya dengan cara apa itu nguranginnya gitu? Minum kah, tarik nafas kah, atau apa? Ya tarik nafas juga, terus itu harus optimis juga. Iya betul. Nah berdoa. Iya betul sekali. Selalu mengembalikan pada yang punya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pertanyaan nggak dari materi yang udah disampaikan? Atau masih ada yang bingung kayak gimana? Boleh ditanyakan. Ada? Oke, saya tanya boleh? Tanya satu-satu ya. Ini tadi kan Mbak Dila sudah cerita tuh pengalamannya untuk presentasi depan orang. Sekarang Mbak Andin, kita juga ya ada cerita pengalaman berbicara depan orang banyak. Paling ya itu presentasi di kelas kan. Aku tuh lebih merasa percaya diri kalau presentasinya bareng sama teman-teman. Kalau sendirian tuh pasti langsung ngeblank, kayak nggak bisa ngomong gitu lah, kayak ngeliatin mukanya teman-teman jadi nggak fokus. Terus biasanya aku kalau misalnya emang sendiri tuh kan enggak yang baca di itu loh baca, jadi kayak ngomong aja gitu yang udah ditulis di buku, di bukunya kumpulin. Nah, itu kan biasanya aku ngapalin ya, jadi kayak suka lupa. Terus jadinya kalau buat ngatasin kayak gitu mendingan diapalin tapi di ngertiin, terus kalau bisa jangan lihat ke teman-teman. Bisa aja gitu. Betul. Udah gitu Udah. Terus
Kalau aku sama juga. Kalau buat presentasi emang lebih beda kalau sama teman-teman kan. Walaupun sama teman-teman ngomongnya gantian, kan di depan ada teman-teman juga. Jadi berani gitu. Terus kalau mau presentasi juga kayak gitu, nggak hafalin tapi kayak ambil poin-poin besarnya, ingat. Terus sebelum presentasi itu pahami dulu materinya gitu. Biar nanti kalau presentasi pun bisa. Terus kan biasanya di presentasi ada sesi tanya jawab nah gitu. Jadi kadang emang sengaja kalau presentasi tak bikin ada kayak kosakata yang emang gak yang nggak familiar gitu, biar nanti teman-teman tanya itu jadi udah nyiapin jawabannya gitu. Iya iya betul. Terus kalau nggak percaya diri gitu, itu sih punya pikiran kayak kamu bisa kok, kan belum tentu juga teman-teman kamu yang lain bisa ada di posisi kamu sekarang. Udah gitu. Gitu. Enggak ada. Kan tadi pernah ikut lomba tuh, lomba gimana? Presentasinya waktu Covid ya. Enggak tahu. Enggak ada. Dulu kuliahnya juga online. Waktu SMP sama lupa. Lupa, gak apa-apa. Jadi emang bener ya, kalau kadang ada orang yang dia berani sendiri ngomong sendiri di depan orang banyak, ada juga yang harus ditemenin ya, walaupun temannya cuma ngepayung gitu ya, tapi ada bisa ngomong itu kayak gitu, ada juga gitu, nggak masalah seperti itu. Jadi pada intinya kita harus terus belajar dan belajar. Selain belajar, kita juga harus berdoa. Kenapa? Kalau kita cuma belajar tanpa diiringi doa, ya hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau kita cuma doa terus, sholat terus, ya ada usahanya nggak ada belajarnya, ya sama aja, itu kurang maksimal juga. Jadi semua itu antara usaha dan doa itu saling berkaitan. Begitu juga rasa percaya diri kita terus belajar dengan cara membaca, berusaha mempelajari hal-hal yang baru, melihat lingkungan sekitar, dan berani speak up kita ngomong di depan orang banyak. Entah itu hanya di depan teman-teman kita, atau nanti kalau kita sudah bekerja, kita jadi orang yang ibaratnya dikenal ya, terkenal gitu. Kita kan harus bisa ngomongkan sama orang banyak kan, di depan orang banyak. Rasa tidak percaya diri, rasa malu, takut itu pasti ada, tapi setidaknya kita bisa mengatasinya dengan hal-hal yang kecil, baik itu kayak ini, memegang pulpen itu bisa loh ngurangin rasa takut ya. Bisa kayak udah pakai sama pegang pulpen itu bisa percaya diri, oke saya bisa ngomong gini kayak gitu kan. Ada juga yang megang kayak squishy gitu, kecil gitu. Ada yang pernah? Nah, itu juga bisa meningkatkan percaya diri juga. Kayak bisa menenangkan ya, bisa tenang, bisa relax, kayak ada sesuatu yang kita genggam gitu. Itu bisa, salah satu dengan cara itu juga kita bisa meningkatkan percaya diri kita. Optimisnya iya, belajarnya iya. Terus ya itu ada sesuatu yang kita punya trik-trik tersendiri lah ya untuk bisa pede ngomong depan orang gitu. Mungkin ini beneran tidak ada pertanyaan lagi. Oke, untuk sesi kali ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan bertemu di sesi yang kedua dengan Mbak Najwa dengan materi yang berbeda pula. Begitu. Makasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengerti materinya, bisa dipraktekkan. Besok ada ya games atau pertanyaan-pertanyaan yang untuk kalian ya mengenai materi ini dan yang selanjutnya. Begitu. Sehat selalu, sukses selalu, mengejar mimpi menuju masa depan yang indah. Dream, effort, and pray. Mimpi, usaha, dan doa. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.